Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan program sebuah podcast DM yang membahas berbagai aspek kehidupan Islami dari dakwah hingga inspirasi untuk kita semua. Saya Ahmad Hudaybi dalam beberapa waktu ke depan untuk mengupas lebih dalam tentang dakwah di tengah masyarakat kita. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana perkembangan dakwah di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini. Bersama kita hari ini telah hadir tokoh yang sangat berpengalaman dalam dunia dakwah. Beliau adalah Ustadz Susapto, salah satu dosen kami di STIDA, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Darul Muslihin Kendal, yang telah aktif berdakwah di berbagai daerah termasuk di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Senang bisa bergabung dalam podcast DM ini, Ustaz. Baik, untuk Ustaz, kita tahu bahwa dakwah selalu memiliki peran penting dalam membimbing umat, khususnya dalam pengembangan SDM dan lain sebagainya. Tapi di era sekarang ini mungkin banyak perubahan yang terjadi, terutama di daerah Kecamatan Sukorejo ini, Ustaz, ya. Melihat tantangan dan halangan di dalam dunia dakwah di Sukorejo ini. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang perkembangan dakwah khususnya di kecamatan kita ini, Ustaz? Alhamdulillah, Mas Udaybi. Untuk perkembangan dakwah di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal terutama, yang kita geluti sudah beberapa tahun, ini sudah lebih 10 tahun yang lalu lah. Ya, tapi perkembangannya itu signifikan, bagus. Kalau dilihat perkembangannya bagus, ada indikatornya, sudah banyak titik-titik kajian-kajian yang ada merebak di Sukorejo. Tapi meskipun sudah banyak titik-titik dakwah seperti itu, belum memadai kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat muslim yang ada di Sukorejo ini. Jadi masih harus terus dikembangkan terus ke depannya, terus diupayakan yang lebih bagus, dan yang terpenting itu harus disediakan kader-kader untuk mengemban amanah yang agung yang mulia ini. Kader-kader yang lebih mumpuni daripada kami-kami yang sudah dari awal. Kan kalau kami-kami ini sangat memahami betapa masih banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari diri kami. Makanya yang terpenting sekarang dakwah tetap dijalankan terus. Kalau kita usaha terus menambah titik-titik baru. Kemudian yang terpenting lagi yaitu kader-kader yang harus disiapkan yang lebih mumpuni daripada kualitas kita yang lebih dahulu ini. Kenapa? Karena tantangan ke depan itu lebih kompleks, lebih banyak sekali, dan tentu saja lebih canggih daripada di masa sekarang. Berarti lumayanlah perkembangan dari segi misalkan sudah ada kajian-kajian gitu, kajian rutin bulanan atau mingguannya di setiap masjid-masjid atau di setiap musola. Namun selain ada perkembangan, tentu kita harus ya mendorong semangat kader-kader ya, Ustaz, ya, yang muda-muda untuk selalu membimbing umat untuk lebih baiknya, Ustaz. Bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat, Ustaz, dalam mendukung sebuah kegiatan dakwah di kecamatan kita ini, Ustaz? Secara umum, teman-teman atau masyarakat yang sudah tersentuh dakwah ini, mereka termotivasi untuk mengembangkan. Iya. Kenapa? Karena memang apa yang beliau-beliau rasakan itu
ya mungkin ada sesuatu hal yang menjadi ketertarikan dalam kehidupannya. Orang semakin belajar, orang hadir ke majelis taklim, orang ikut kajian, itu signifikan perkembangannya. Budi pekertinya semakin bagus, kata-katanya semakin nyaman didengar, pokoknya akhlaknya semakin bagus. Tentu saja ketika akhlak ini semakin bagus, terus hubungannya kepada Allah juga semakin bagus, ketentraman jiwanya ada. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah kita saksikan di majelis-majelis taklim yang kita terjun di dalamnya itu justru semakin berkembang, ngajak orang-orang baru kayak gitu. Dan tidak cuma mengajak, jiwa-jiwa sosialnya besar, pengorbanannya besar. Nanti seperti itu. Ini ya, alhamdulillah yang betul-betul kita rasakan dari jamaah-jamaah yang sudah tersentuh taklim itu. Kondisinya demikian, pengorbanannya luar biasa. Ya mereka termotivasi karena memang ada hadis Rasulullah SAW. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan. Nah, kayak gitu kan yang sering kita suntikkan kepada teman-teman, kepada masyarakat itu. Andai kan ada salah satu saja, salah seorang dari teman kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran diri kita, itu kata Rasulullah, itu lebih utama, lebih baik bagimu daripada engkau aku beri unta merah. Unta merah di zaman Nabi kan. Kalau zaman sekarang ya kendaraan yang terbagus lah kayak gitu. Nah itu dimotivasi. Juga motivasi yang lain, Mas Devi, itu kayak mobil kita pakai macam-macam itu. Malah beliau itu mempersilahkan dan apa ya, semua di cover lah, luar biasa. Didukung ya secara materi ya, secara materi didukung, betul-betul didukung, betul, alhamdulillah. Jadi kalau yang saya terutama kita rasakan ya, kalau pergi kemana-mana pakai mobil saya, ya kayak gitu tuh buru-buru. Juga gimana Mas ya, pengalaman-pengalaman yang ada itu, betapa mereka ketika mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, balasannya itu begitu besar yang mereka rasakan. Antum bisa wawancara dengan beliau-beliau yang sudah merasakan manisnya ketika melaksanakan ilmu yang didapatkan itu, sehingga mereka betul-betul berperan aktif dalam mengembangkan dakwah. Supaya apa? Orang itu menjadi orang-orang yang baik kan kayak gitu. Jadi baik secara pribadi. Nanti kalau semakin luas pribadinya baik, keluarganya baik. Mungkin kita sering ingatkan kalau ngaji itu Bapak Ibu, pasangan harus diajak. Suami harus ngajak istrinya, istri harus ngajak suaminya. Harus saling ajak berarti. Iya, bareng-bareng. Kenapa? Supaya ilmunya itu imbang. Karena ketika ilmu ini tidak imbang dalam menjalani kehidupan, nanti ada ketimpangan. Sementara kalau sama-sama ingin di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu sebuah wasilah yang bagus, alat yang bagus untuk menapaki hidup itu dengan harmoni lah kayak gitu. Itu yang dibutuhkan. Mungkin kayak gitu itu peran-peran beliau banyak sekali. Berarti satu sama lain itu harus tetap mendukung ya, demi dakwah itu harus jalan ya, walaupun harus memberikan rumah tempat kajian atau kendaraan buat pergi berdakwah seperti itu ya. Berarti ya alhamdulillah masya Allah ya, perkembangan atau keterlibatan masyarakat dalam dunia dakwah. Nah terus di sini kan di Sukorejo ini ada banyak lembaga pendidikan seperti pesantren-pesantren gitu. Nah untuk keterlibatan atau peran dalam sebuah pesantren untuk mendukung dakwah di Sukorejo ini seperti apa Ustaz, kekuatannya? Apakah sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa atau bagaimana Ustaz? Untuk pesantren-pesantren karena itu penggodokan pengkaderan ya, pengkaderan untuk apa ya, mempersiapkan konten atau apa yang harus disampaikan nanti di masyarakat ilmu. Selama ini person-person dari pesantren sudah banyak yang menjadi penggerak dakwah, kader-kader dakwah sudah banyak kan kayak gitu. Cuman yang kita lakukan ini bersama teman-teman itu memang belum ada kerjasama secara real ya, secara nyata hitam di atas putih dengan pihak pesantren. Secara resminya belum ada, tapi kalau secara antar personal sudah ada ya. Itu kita komunikasi kan kayak gitu. Sesama dai juga komunikasi kan seperti itu. Kenapa? Karena kita juga kecuali bagi-bagi wilayah, maksudnya ada sesuatu yang kan nggak mungkin kita bisa jangkau semua. Nah, kita butuh banyak teman. Nah ini koordinasi komunikasinya di sini ini, meskipun masih terasa terseok-seok gitu ya, karena belum ada lembaga yang khusus yang menangani tentang gerak dakwah
Sukoharjo dan sekitarnya ini, terutama Sukoharjo dan sekitarnya. Belum ada, itu masih dalam ranah cita-cita kita. Kita pengen punya lembaga dakwah yang memang intens untuk memikirkan perkembangan dakwah di sekitaran kita ini, sekolah sekitarnya. Kalau sumber daya kayak pembiayaan dan lain sebagainya, insya Allah banyak dari agnia orang-orang yang dikasih karunia Allah Subhanahu wa taala harta berlebih, tapi beliau-beliau ini sudah tersentuh oleh dakwah itu selama ini sangat luar biasa dudukannya. Hanya memang lembaga secara real itu belum wujud kita. Nah, baru ada di angan-angan, semoga saja adalah. Baik, Ustaz. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan dia udah masya Allah ya, sedikit demi sedikit udah bisa berkembang lebih maju. Namun mungkin karena adanya media sosial sekarang ini, Ustaz, ya, apakah menjadi tantangan bagi seorang dai di Sukoharjo ini, Ustaz, atau seperti apa, Ustaz? Ya, seorang dai itu harus mempunyai satu pendirian. Kita ini menjadi perekat umat. Ya, satu harus menjadi perekat umat. Tidak boleh kita ini malah menjadi sumber perpecahan umat, nggak boleh. Ini harus kita sadari. Meskipun kalau di media sosial betul-betul umat itu diadu, dipecah sedemikian rupa. Kita harus menyadari, nggak boleh yang seperti itu. Karena perpecahan itu semuanya sudah sadar perpecahan itu haram. Karena mengatakan wala tafarraqu wala tatafarraqu, kan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Begitu pula dalam surat Asy-Syura kan disebutkan tugasnya Nabi syara'alakum itu kan. Kemudian kan di ujung ayat itu mengatakan an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama, tegakkanlah nilai-nilai kejujuran, tegakkanlah nilai-nilai keadilan, tegakkanlah segala bentuk akhlak mulia. Dan menghormati orang lain, rendah hati dan lain sebagainya. Jangan mencela, jangan menghina, jangan merendahkan sesama muslim. Semua itu kalau diawali dengan kata-kata jangan, itu hukumnya haram. Nah, ini yang harus kita tekankan. Penghormatan kepada sesama muslim, penghormatan kepada sesama manusia, ini yang menjadi ruh dakwah kita. Kita angkat mereka supaya menjadi sama-sama setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau mau ditelusur lebih dalam lagi, Masud, ajaran-ajaran yang seperti ini yang kita bawa, kita gaungkan untuk saling menghormati, itu menjadi perekat utama persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, untung aja negeri kita itu dari Sabang sampai Merauke, muslimnya terbesar. Muslim, Masya Allah. Dan setiap muslim itu begitu diingatkan oleh qala Allah, qala Rasulullah, insya Allah mereka akan masuk. Jadi kalau NKRI harga mati itu angkat saja itu nilai-nilai agama. Jangan malah kurikulum agama dihilangkan. Ngaco ini kekacauan yang ada nantinya. Nah, ini yang kita tanamkan di tempat-tempat kita. Sudah kayak gitu. Ya, kalau tantangan media sosial kan kayak gitu ya. Kita nggak boleh terpancing lah, nggak boleh terpancing. Pokoknya kita ambil pokoknya agama kita menghendaki apa sih kayak gitu. Itu yang dipersembahkan untuk negeri kita. Karena kita yakin Islam itu thariqul khalas, solusi dari segala persoalan. Itu sudah. Makanya kan gini, apalagi antum-antum masih muda-muda ya. Kita yang udah tua. Bekali betul dengan ilmu syar'i, bekali betul dengan ilmu-ilmu waqi'i. Tantangan-tantangan yang ada harus kita kita betul-betul pahami seperti apa, kemudian jawabannya seperti apa, itu yang harus dipersiapkan di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Berarti ini menjadi sebuah PR bagi seorang dai itu untuk memperekat atau mempererat hubungan sesama muslimnya kan, karena media sosial sekarang ini setia udah banyak diperpecah belahkan antara kubu A sama kubu B itu di. Ya, yang pertama memang itu PR untuk menyelamatkan umat, ya, menyelamatkan umat. Jangan sampai umat terjebak pada perpecahan ini. Ini haram, sudah haram. Haram sudah loh, di bukunya haram kayak gitu kalau pecah-pecah, apalagi saling menghina, saling mengejek, menjatuhkan semuslim nggak boleh. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayakun qaumun. Dalam hadis-hadis juga banyak ini seperti itu. Dan yang kedua, kalau kita bisa menanamkan rasa persatuan, rasa penghormatan, rendah hati, itu tertanam di seluruh lapisan masyarakat, terutama muslim, karena kita muslim mayoritas seperti itu, kita akan berkontribusi sangat besar sekali untuk mempertahankan kedaulatan negeri kita, Indonesia ini. Karena dulu Presiden Soekarno itu pernah bilang, kekayaan Indonesia itu betapa banyaknya.
Satu sisi ini bisa menjadi kebanggaan kita, tapi di sisi lain menjadi pintu yang sangat berbahaya bagi kehancuran negeri kita. Nah sekarang itu udahlah, dalam teori perang manapun Masud, Indonesia yang kaya raya ini kan mau dipakai bacaan orang-orang yang tidak genah gitu kan. Jadi ya kita rasakan aja lah. Udah rakyat kecil itu udah repot itu. Kita mau beli bensin aja tinggal itu uang sudah kita cari loh. Uang sudah kita cari kan. Kita udah kerja, mau beli aja masa nih 25.000, 30.000. Ngapain nanti panjang-panjang lama memperlambat soal ini, Masya Allah. Petani juga itu pusing petani itu. Udah uang udah dicari, mau beli pupuk harus pakai persulit lagi semuanya ini kan repot sekali. Jadi memang susah. Nah kita usahakan memang betul-betul bahwasanya ingat biaya perang untuk menaklukkan sebuah negeri yang paling ringan, paling mudah tanpa berisiko itu adulah sesama anak negeri. Nah kalau mereka sudah tenaganya, pikirannya tercurahkan untuk saling menjatuhkan sesama anak bangsa, nggak terpikir lagi bahaya apa yang kan datang menimpa bangsa kita. Nah ini sebenarnya tugas-tugas kita sebagai dai kayak gitu. Ya tugas kita seluruhnya lah, jangan ternina bubukan, hanya dikasih gini gitu. Kata bahasanya MHN Najib itu hanya dikasih permen. Maksudnya mut-mutan aja seneng. Suruh apa? Ini loh bahasanya ngelek ludahi sendiri, mana ludah sendiri kan kayak gitu. Ini kan repot sekali. Jadi ini tantangan berat bagi kita para dai. Memang harus menyadari negeri ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kaya raya. Nanti cobalah saudara-saudara semuanya, teman-teman dai bisa dibuka itu Ustadz Kainama itu kan, yang suatu hari beliau diajak membaca itu draftnya VOC itu kan kayak gitu, pemasukan uang, pemasukan pengeluaran dari VOC zaman Belanda itu yang paling besar dari VOC itu bukan karena rempah-rempah, tapi pemasukan terbesar yang diambil dari negeri Indonesia itu adalah dari tambang. Dari tambang ya. Tambang. Itu dari zaman Belanda dulu, dari zaman VOC. Sampai hari ini tambang kita begitu besarnya, tapi alirannya kemana kan repot. Ini harus kita banyaklah. Kita disuguhi banyak sekali orang-orang hebat ya. Ada Gus Baha, orang hebat. Ada Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Buya ya dan lain sebagainya. Ustaz Khalid Basalamah, banyaklah. Yang penting pelajari itu, dengerin, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fabasyir ibad, ya kan? Dengarkan aja, Pak. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qawla, yang mereka mau mendengarkan pendapat-pendapat. Nah, kalau hari ini banyak sekali pendapat itu, tinggal kita harus membuka diri, melihat pendapat-pendapat itu, kemudian ngikuti yang terbaik kan kayak gitu. Sambil jelas mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Itu yang harus tidak boleh ditinggalkan, terutama bagi seorang dai. Kenapa? Sekali dai keliru, dia membawa konsekuensi besar. Umat ini mau dibawa kemana? Ini beratnya. Tapi dai di samping berat tanggung jawab kayak gitu, kedudukannya sangat mulia. Ya, gitu, baik Ustaz, telah sampaikan tadi bagaimana perkembangan bahkan tantangan juga pada zaman ini, bagaimana seorang dai harus bisa menangani hal-hal seperti itu Ustaz ya. Nah, kembali lagi ke terkhusus untuk Kecamatan Sukorejo Ustaz, apa harapan Ustaz terkait kedepannya dakwah di Sukorejo ini? Harapan kita betul-betul di masa-masa yang akan datang, dai itu lebih menyenangkan, dakwah itu lebih menyenangkan, lebih menggairahkan. Orang-orang ketika pergi ke majelis taklim itu memang panggilan jiwa. Dan ini harapan besar kami-kami yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kami tahu sendiri kekurangan dan kelemahan kami itu. Di masa-masa depan, beberapa tahun ke depan itu mesti harus tampil
rijalud dakwah, orang-orang pembawa dakwah ini yang betul-betul mumpuni secara keilmuan, mumpuni secara akhlak, mumpuni juga tentang wawasan yang lebih luas, kayak gitu. Karena dengan wawasan yang lebih luas itulah dia akan bisa membawa umat untuk terselamatkan dari jebakan-jebakan yang bisa menghancurkannya. Itu wawasan. Tidak boleh seorang dai kok puas dengan apa yang ia miliki. Tidak boleh, kayak kita harus belajar. Dan kita, Mas Hudaybi, sudah beberapa tahun yang lalu udah kita kirim-kirim kader-kader kita ke pesantren-pesantren seluruhnya. Dan mulai sekarang ini memang kita pengen anak-anak kita, kader-kader kita nanti bisa melanjutin ke luar negeri. Ya. Baik, Ustaz. Makanya kita masukin, ada mulai kita rintis kerjasama dengan Azhari. Jadi kalau anak-anak kita dimasukkan ke situ, itu nanti sudah tercatat menjadi siswa Al-Azhar. Ya. 6 tahun di Indonesia, langsung ke sana, cuman geser aja karena ijazahnya udah langsung dari sana, geser langsung masuk sesuai dengan pilihan fakultas masing-masing. Nah, harapan kita adalah kalau kita sekarang nitipkan anak-anak demikian, insya Allah kedepannya Sukorejo dan sekitarnya akan mendapat asupan-asupan dai yang secara keilmuan semoga saja mumpuni, secara jaringan lebih luas, dan akan ada kerjasama-kerjasama yang lebih bagus untuk memajukan Sukorejo dan sekitar. Baik, semoga mudah-mudahan apa yang kita inginkan terwujud dan tercapai ya Ustaz. Amin, 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 amin. Tadi telah kita dengarkan bagaimana sisi tantangan maupun perkembangan dakwah di Kecamatan Sukorejo ini khususnya ya. Nah, teruntuk untuk para dai, pesan dari beliau tadi Ustaz Susapto harus menjadi perkat umat, bukan pemecah belah umat saja ya. Jadi bagi para dai, kader-kader dakwah untuk selalu belajar, menekuni di bidang masing-masing saja, menjadi seorang dai, seorang yang bisa kita contoh dalam segi akhlak maupun keilmuannya saja. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, dosen kami Ustadz Susapto, atas apa yang telah beliau berikan, ilmu yang sangat luar biasa ya Ustadz ya, terkait bekal-bekal para dai untuk kedepannya. Barangkali itu program podcast kali ini, semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa ketemu kembali Satya. Amin, ya insyaallah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.